Di sebuah kota kecil yang tenang di Jerman, bernama Hildesheim, sejarah tak hanya ditulis di buku tetapi bernafas di antara tembok-tembok batu yang telah menyaksikan lebih dari 1000 tahun doa manusia. Di kota ini, berdiri dua mahakarya iman yang telah menjadi warisan dunia UNESCO sejak tahun 1985. Katedral St. Mary dan Gereja St. Michael. Dua bangunan yang menyimpan perjalanan panjang harapan, seni, dan keyakinan umat. Kisah ini dimulai jauh ke belakang hingga abad ke-9 dan ke-11, ketika para rohaniawan dan seniman Kristen dari masa Ottonian membangun gereja-gereja yang akan menjadi contoh paling indah dari arsitektur Romawi awal. Di sini, batu bukan sekadar bahan bangunan, ia adalah kesaksian. Kesaksian bahwa iman bisa bertahan melewati perang, gempa, api, dan waktu. Katedral St. Mary berdiri megah sebagai salah satu gereja episkopal tertua di Jerman. Basilikanya selesai pada abad ke-11, dan sejak itu menjadi rumah doa bagi generasi demi generasi. Langkah yang memasuki pintu itu seolah memasuki lorong waktu hening, tidur, dan penuh rasa kagum. Di dalam katedral tersimpan harta seni Kristen yang tak ternilai. Bernward Durs, pintu perunggu besar dari abad ke-11, yang mengukir kisah penciptaan manusia dan penebusan melalui Kristus. Setiap reliefnya seperti suara masa lalu yang masih berbicara. Tak jauh dari situ, berdiri Bernward Volumen, kolom perunggu bercerita tentang mukjizat dan pengajaran Yesus. Bukan sekadar karya seni itu, adalah Alkitab yang berdiri dalam bentuk logam yang tidak pernah diam. Di atas kepala, dua mahkota cahaya candelier Romawi raksasa melingkar seperti roda surgawi, membuat siapapun yang menatap merasa dekat dengan surga. Hanya beberapa langkah dari katedral, berdiri gereja St. Michael, salah satu gereja abad pertengahan terindah di Eropa. Dibangun sekitar tahun 1010 tahun 1020. Gereja ini terkenal dengan rencana simetrisnya yang sempurna dan langit-langit kayu yang dihiasi lukisan yang halus. Di sini, setiap suku kata doa terdengar seperti melayang perlahan, seakan waktu berjalan lebih lambat untuk memberi ruang bagi hati yang ingin berbicara dengan Tuhan. Hildesheim bukan hanya tujuan pesiarahan rohani, tetapi tempat di mana keluarga dapat tumbuh lebih dekat satu sama lain. Bayangkan berjalan pelan di halaman katedral, anak-anak menanyakan makna simbol-simbol kuno. Ayah dan ibu tersenyum, tangan saling menggenggam, berbagi cerita iman yang mungkin telah lama terlupakan. Di sebelah katedral, ada sebuah taman kecil yang istimewa, Lichthuizen Jerus, pohon mawar yang diyakini telah tumbuh selama lebih dari 1000 tahun. Legendasinya mengatakan, selama mawar ini hidup, Hildesheim akan berdiri. Dan sampai hari ini, mawar itu masih mekar. Tempat lain yang tak boleh dilewatkan adalah Marktplatz, dengan bangunan kayu tradisional yang indah, kafe hangat, dan suasana kota tua yang menenangkan, tempat yang sempurna untuk duduk bersama keluarga, setelah berdoa dan merenung. Hari akan berakhir. Matahari perlahan tenggelam di balik menara katedral. Cahaya jingga menyentuh batu-batu tua, seolah berkata, betapa banyak hati yang pernah berlutut di sini. Betapa banyak air mata yang pernah jatuh di sini. Betapa banyak doa yang naik ke langit dari tempat ini. Dan di saat sunyi itu, kita mengerti bahwa iman bukan sesuatu yang kita pegang dengan tangan, tetapi sesuatu yang berjalan bersama kita, pulang dan kembali lagi. Katedral St. Mary dan Gereja St. Michael di Hildesheim, tempat sejarah, seni, dan cinta keluarga bertemu, tempat kita belajar bahwa Tuhan selalu meninggalkan jejaknya bahkan di batu yang sudah berusia 1000 tahun. Datanglah, berjalanlah pelan. Biarkan alam dan sejarah berbicara. Biarkan hati menemukan rumahnya lagi.